Selamat sore, selamat berjumpa kembali di penggiat hobi tanaman. Kebetulan kita pada sore hari ini kita coba melakukan inokulasi tanaman gaharu dengan teknik menggunakan resin ataupun bahan kimia yang dijual di toko online ya. Jadi campurannya ada bahan kimia tersebut atau bahan serbuk tersebut ditambah dengan gula merah, ditambah dengan NPK dengan takarannya masing-masing ya, dan ditambah dengan tepung terigu. Jadi lalu direndam, diendapkan selama 3 hari. Jadi hasilnya adalah ini ya. Kemarin yang pertama kita sudah review di video yang pertama itu. Jadi ini adalah lanjutannya, namun agak sedikit berbeda dalam teknik aplikasinya. Jadi yang pertama itu kita menggunakan plastik dan selang, namun di dalam aplikasinya saya kurang mahir ya dalam menakar, sehingga selang yang kita gunakan itu terlalu besar kucurannya ya. Jadi dimensi selang juga ternyata berpengaruh ya. Jadi yang saya alami itu resinnya cepat sekali habis ya. Habisnya memang ada yang terserap, namun juga lebih hampir 30%-nya itu merembes. Jadi tidak masuk ke serapan pokok batangnya. Jadi saya coba mensiasati dengan bagaimana lebih singkatnya, bagaimana lebih cepatnya. Jadi saya coba berpikir satu metode sendiri ya. Ya sebenarnya ini metode coba-coba ya. 3 metode yang saya gunakan, baik metode ini, yang pertama ini dengan menggunakan serbuk ini, yang kedua itu dengan metode teknik paku, dan rencananya nanti yang ketiga itu kita coba review tentang bahan campuran kecap dengan cuka. Jadi itu nanti kita coba menggunakan inokulasi menggunakan teknik itu. Jadi ini yang pertama yang sudah kita lakukan. Jadi saya menggunakan alat suntik ya. Suntik ini saya ambil dari bekas printer, tinta printer ya. Tinta printer. Nah itu memang ada suntik yang sped untuk suntik manusia, tapi terlalu kecil ya, sehingga ketika ada endapan ataupun butiran yang masuk dalam campuran ini relatif sering sekali tersumbat ya. Jadi saya berpikir menggunakan jarum yang lebih besar, yaitu dari bekas suntikan printer. Ini saya ambil dan saya gunakan. Jadi ada 2 sebenarnya. Ini satu lagi dengan lebih besar ya, dengan tabung yang lebih besar. Nah, ini saya pikir cukup efektif ya. Namun saat menyuntik inokulasi gaharu tersebut itu saya 2 kali ya. Jadi pertama setelah dibor, jadi pertama itu pemborannya, bor batang ya. Ini bisa kita lihat yang sudah saya lakukan ya. Nah ini satu di sini, satu lagi di sini. Jadi ada sekitar jarak 45 cm sampai 50 cm ya antar lubang ini. Nah ini satu lagi. Nah di sini setelah dibor lalu dilakukan penyuntikan pertama gitu ya. Jadi belum ditutup seperti ini ya. Jadi menunggu 1 malam ataupun beberapa jam. Kalau nyuntiknya pagi, itu sorenya disuntik kembali, itu sudah terserap oleh pohon. Jadi ketika menyuntik pertama itu saya menghabiskan segini ya, sekitar 3 ml tersuntik ke dalam 3 ml. Lalu setelah beberapa jam ya, sekitar 7 jam itu kering. Jadi terserap oleh pohon ini.
Nah, terserap dan saya suntik lagi dengan segini. Jadi total mungkin ada sekitar 6 ml terserap langsung oleh pohon ini. Nah, memang kalau kita biarkan lagi terserap lagi gitu. Tapi kita rata-rata kita setiap lubang ini kita suntik 2 kali. Ada yang 3 kali. Nah, itu 2 kali kita suntik. Nanti kita lihat perbandingan hasilnya. Bagaimana hasil yang kita lakukan ini, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Beberapa bulan ke depan akan kita review ya hasilnya gitu ya. Nah, ini jadi rata-rata sekitar 6 sampai 7 ml yang masuk ke dalam ini, dan itu terserap langsung ya. Nah, memang tantangannya kalau terbuka seperti itu, jika hujan itu harus atau namanya kurang maksimal. Jadi kebetulan kita prediksi cuaca untuk tidak hujan, jadi resin yang masuk itu tidak terkontaminasi oleh air. Nah, dan kebetulan itu tidak hujan. Nah, jadi bisa terserap maksimal, dan yang kedua kita lakukan itu juga terserap maksimal. Lalu apa yang kita gunakan untuk menutup ini? Kita coba pakai, saya sebenarnya beride-ide saja, tidak melakukan kajian ataupun melihat contoh dari manapun sebelumnya, pakai tanah saja gitu kan. Ada yang beberapa review itu menggunakan sejenis karet ya, atau kenyal gitu ya, yang ditempelkan begini. Nah, saya menggunakan tanah langsung dari pokok ini sendiri yang di bawah ini. Ya, tanah liat seperti ini. Jadi kita bisa review ini lubang yang kita suntik, kita bor ya tadi. Ini kita coba review ini ya. Ini lubangnya. Coba ya, ini kita review sedikit ya. Nah, ini saya menggunakan bor mesin, jadi diameter bor itu ya menggunakan diameter 4,5 ya kalau tidak salah ya, bor 4,5. Nah, ini jadi begini ya hasil bornya. Nah ini lalu kita suntikan begini, kita suntikan. Ini saja yang ketiga ini kalau begini ya. Nah, sampai begini ini nanti terserap. Nah, ini saja sudah terlihat ya penurunannya dari sini tadi. Ini sekitar 2,5 mili. Jadi sudah sangat cepat terserap. Lalu kita tutup menggunakan ini. Jadi ini metode coba-coba ya. Nah, siapa tahu nanti ini bisa maksimal, karena lebih simple ya, lebih simple, dan saya pikir akan awet juga ya, karena tipis, dia tidak tebal, jadi tipis dan terarah kepada lubangnya. Jadi ketika pun kering, saya pikir ini akan tetap bertahan di sini, dan jika pun akan mengelupas atau meletek ya, itu sudah proses jamurnya, funginya itu sudah tumbuh di sini gitu. Jadi tidak lagi terkendala untuk itu. Nah, saya pikir begitu ya. Namun nanti kita coba saja lihat hasilnya ya. Nah, begitu yang saya lakukan metodenya. Nanti kita coba lihat hasilnya ya, bagaimana beberapa bulan ke depan bagaimana hasilnya gitu ya, dengan pola seperti ini. Kita melakukan eksperimen saja, karena dasarnya sebenarnya bukan karena diteliti, tetapi lebih kepada uji coba saja, karena kita juga bukan petani khusus gitu ya, tapi karena hobi saja. Hobi ini gaharu yang saya tanam itu ada sekitar 42 batang di sini ya. Nah, ini pekarangan rumah yang rumah saya di sini. Nah, saya tanam dulu ada 74 pohon, namun seiring berjalannya waktu membesar seperti ini, itu hanya 42 pohon, tapi ada juga yang kecil seperti ini. Memang cukup rapat saya buat kemarin itu, ukuran 2 kali 2,5 meter jarak antar tanaman. Jadi jarak dari sini ke sini itu 2 meter, namun dari pohon ini ke belakang itu 2,5. Nah, itu yang saya lakukan seperti itu. Saya hanya memaksimalkan pekarangan saja. Jadi terlihat ya seperti ini sebenarnya usia, tetapi karena sering
dihimpit oleh beberapa tanaman lainnya, pohon mangga dan kelapa ya, itu akhirnya tidak tumbuh maksimal ya, itu yang kita dapatkan pohonnya seperti ini. Tapi ini juga kita suntik ya, kita coba inokulasi menggunakan serbuk tadi ya. Nah ini yang sudah saya kerjakan, ada 42 pohon ini, 40 pohon kita inokulasi dengan menggunakan teknik serbuk ini. Nah satu pohon kita gunakan dengan menggunakan teknik paku, dan yang ketiga itu nanti kita satu pohon kita menggunakan teknik cuka dan kecap. Jadi kita coba bereksperimen ya. Sebenarnya ada info lagi dari teman yang memang petani gaharu ya, tanamannya luas, itu menggunakan air kelapa dicampur dengan gula merah. Nah itu mungkin saja next ke depan kita coba ya, nanti bagaimana hasilnya. Tapi saya tidak janji menggunakan teknik itu karena nanti aja ke depan kita coba lihat ya bagaimana ya. Nah inilah kondisi tanaman gaharu saya. Juga di sini ada tanaman lada ya. Ini juga saya tanam lada dan kebetulan berbuah ya. Ini cukup lebat buahnya ya. Ini lada, ini banyak lada gitu. Nah ini lada, itu ada lada juga, kita juga bibitkan ya. Nah, jadi hanya sekedar hobi saja, tapi ya semoga ada ilmu ataupun manfaat nanti dari sini yang bisa kita pelajari, kita tarik pengalaman juga gitu ya. Nah, semoga video ini bermanfaat dan menambah referensi teman-teman ya dalam inokulasi gaharu. Jadi at least satu pohon, kita tadi kembali sedikit sebentar ya, ada yang terlewatkan. Jadi satu pohon ini di awal saya coba bor ataupun bolongin dengan bor. Itu satu pohon itu ada 10, jadi 5 satu sisi, dan di satu sisi lagi, di satu sisi sebelah sininya itu 5. Jadi ada 10 lubang yang kita suntik menggunakan resin ini tadi. Nah itu jadi at least ada 40 kali 10, itu berarti ada 400 lubang yang kita coba injeksikan atau inokulasikan menggunakan metode ini ya. Jadi semoga kita coba nanti cek hasilnya ya. Semoga saja nanti di review berikutnya, video berikutnya. Nah ini target saya di bulan sekarang bulan Februari 2021 tanggal 10. Jadi nanti rencana saya review tentang ini akan saya buat di bulan Mei atau Juni 2021. Jadi ada 2,5 bulan sampai 3 bulan kita akan coba lihat hasilnya. Jadi bagaimana teknik menggunakan inokulasi ini yang resin ini, lalu bagaimana teknik menggunakan inokulasi dengan paku, dan bagaimana inokulasi dengan anti kecap dan cuka ya. Kecap dan cuka belum saya bor atau saya inokulasi, tapi nanti semoga sempat saya akan lakukan uji coba itu ya. Jadi nanti eksperimennya bisa kita lihat, dan teman-teman bisa juga mengkaji proses yang saya lakukan ini, dan boleh sharing pengalaman ataupun teman-teman akademisi yang sarjana pertanian khusus gaharu, monggo saja diberikan reviewnya. Jadi nanti dari hal ini, pengalaman ini semoga bisa ditindaklanjuti dengan ide ataupun penelitian nantinya. Jika ini berhasil, saya pikir nanti bisa dikombinasikan teknik-teknik inokulasi ya. Baik, terima kasih teman-teman. Itu dulu yang bisa saya review pada hari ini. Semoga ini bermanfaat. Jika ini dirasa baik dan bermanfaat, bisa berbagi kepada teman-teman yang lain, share videonya dan like serta komen. Jangan lupa subscribe ya. Semoga channel kita
petani ataupun manusia Indonesia yang hobi bertani. Nah ya, ini hanya sekedar hobi, tetapi tidak sekolah khusus pertanian ataupun khusus jenis pertanian tertentu, tapi hobi gitu ya. Saya sangat suka, saya sangat senang melihat hijaunya tanaman ketika tumbuh bertunas dan hijau ya. Jadi oleh karena dasar itu saya hobi sekali bercocok tanam dan menanam sesuatu di pekarangan rumah dan bahkan di lahan yang lainnya gitu ya. Nah, ini semoga bermanfaat. Demikian dulu teman-teman, sampai jumpa kembali ya, semoga sehat selalu dan semangat selalu. Salam pecinta hobi bercocok tanam ya. Selamat sore.